gugur dosa. Dua-duanya tiket ke surga. Temenan, dua-duanya pengen ke surga, gak berani nyakitin satu sama lain. Nyakitin yang satu juga maafinnya, gampang, saya kan nolongin dia bukan supaya dia cinta, biar Allah suka aja, jadi enak maafin. Ada yang kelakuannya sesekali nyebelin, ya alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan diri, kelakuan orang, ditanyanya kelakuan diri sendiri. Tenang. Kalau udah yang dikejar Allah luas, nggak mungkin rebutan. Kalau dikejarnya rebutan sempit. Nih ya, udah di tangan kita aja masih belum tentu jadi rezeki kita. Ini ilmu rezeki. Sebelum ketanya jawab ya, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi urusan. Iya sih pakaiannya, tapi maksudnya urusan ya. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi harus apa? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Sirah. Ini susu buat saya, Bu. Ya. Boleh saya bawa pulang ya? Ini saya bawa pulang nih. Ternyata di jalan tumpah, diminum sama sapi. Sapi minum sapi. Ya. Tahu kan kenapa kita nggak boleh nikah sama sapi? Karena beda spesies, Bu. Sudah sepersusuan gitu. Udah ulangi. Kalau ini saya bawa pulang, katanya punya saya, tapi di jalan tumpah, diminum misalkan sama semut, sama kucing. Berarti saya cuma disuruh sama Allah buat nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Yang mana yang jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Ya, benar begitu. Di rumah ada kulkas nggak? Di rumah ada kulkas? Di dalamnya ada migar tidak? Minuman segar. Bukan segar, naruh kulkas. Ternyata ponakan pada datang, diminum sampai habis. Rezeki ibu apa rezeki ponakan? Kita aja ngaku-ngaku kan kulkas saya yang beli, nggak boleh ada yang buka tanpa seizin saya, ngaku-ngaku. Kapan yang menjadi rezeki kita? Yang udah lewat sini. Ya. Cek saldo, punya internet banking nggak? Ada. Punya rekening? Ada. Atas nama siapa? Saya. Masing-masing. Orang itu ada 2 jenis katanya. Ada yang bahagia lihat buku tabungannya, ada yang sedih ngelihat buku tabungannya. Kalian yang mana ya? Udah tenang ya. Nah, yang lebih sedih kalau ngelihat buku catatan amal kita nggak ada amalnya, lebih sedih. Ya, buku tabungan nggak ada, tapi masih banyak amal, nggak apa-apa. Misalkan uangnya banyak, tiba-tiba anaknya nelpon, "Ma, aku belajar nyetir nabrak." Astagfirullah. "Kamu nggak apa-apa dek." "Nggak apa-apa Ma, tapi harus ganti rugi." "Berapa dek?" 4 miliar Ma. Kamu nabrak apa sih?" "Nabrak BMW 7." Milih-milih atau kalau mau cilaka tuh, gimana bisa milih-milih? Jadi ternyata rezeki bengkel. Kok bengkok sih? Bengkel. Gitu rezeki ya. Udah ngerti belum ini? Udah. Nih ya, kadang kita suka pikir kayak gini. Kok kalau ngambil yang halal doang biasanya kurang. Kalau yang haram kadang lebih banyak. Ada yang mikir gitu? Sekarang dilurusin. Kalau kata Allah mbak yang ini di akhir bulan rezekinya 1 miliar, maka mau pakai cara halal, mau pakai cara haram tetap 1 miliar demi Allah. Kitanya aja mikir, aduh gaji sebulan segini, kayaknya nggak cukup, kudu pakai yang haram. Enggak, beneran. Ini ada kisah ya, Ali bin Abi Thalib pernah minta anak muda bersihin kudanya. Ditinggal sholat, beres sholat kudanya ada, tapi pemudanya hilang, sama dudukan kudanya, pelana kudanya hilang.
Beliau bilang, gak mau suzon. Si pemuda langsung berpikir, aduh sholat dulu. Sahabat Nabi teh kalau sholat pasti lama. Jadi kalau diambil bisa dapat duitnya lebih cepat dan bisa jadi lebih gede. Ini belum tentu dikasih apa-apa. Maka akhirnya dia jual. Kata Allah rezekinya cuma 1 dirham. Dia udah keliling banyak toko, nggak ada yang berani nawar lebih. Mau nggak. Kalau mau nih 1 dirham, kalau nggak sana bawa pergi. Mau nggak mau, ya udahlah daripada nggak laku. Dapat 1 dirham, tapi plus dosa. Kalau kita milih jujur, sabar, dapatnya juga 1 dirham, tapi plus pahala. Buntenu, itu yang korupsi, iya dapat di rekening. Kalau Allah nggak ngizinin dia pakai, ada buat bengkel, ada buat selingkuhannya minta dibeliin mobil baru. Ya. Selingkuhannya belum bisa nyetir, nabrak, rezeki bengkel lagi. Macam-macam. Dia bisa beli makanan, bisa beli 1000 bungkus, perutnya cuma muat 1 bungkus, nggak mungkin beli 1000 bungkus. Itu serba nggak bisa, terbatas kita itu. Jadi udah cari yang halal, ya udah bismillah. Ya. Pernah dengar ini ya? Cerita bapak-bapak jatuh ke sumur. Ulangi ya, ada bapak-bapak jatuh ke sumur, Bu. Minta tolong diturunin timba kerean. Naiklah ke atas, biar tenang, kasih susu dulu, baru cerita, bapak kenapa bisa jatuh, Pak? Dijawab, nggak tahu ya, saya peragain ya. Tadi saya berdiri di sini nih, terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati. Apa hikmahnya? Bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Karena udah nyampe tempat mati, naik dulu dia ke atas. Begitu selesai dijemput semua rezekinya, baru boleh mati. Beneran? Saya, ibu-ibu, semua orang se-Hongkong, 1 planet bumi dilarang mati. Ulangi. Dilarang mati. Sebelum semua rezeki yang Allah harus takdirin jadi milik kita, kalau belum kita terima semua, nggak boleh mati. Ya. Pasti ada 2 hal yang selalu ngejar kita. 1, ajal. 2, rezeki. Pasti ngejar. Mau ibu ganti KTP, ganti nama, tetap rezekinya ke kita. Beneran. Terus kita demi sesuatu yang pasti datang, kita lebih malah jadi bikin dosa. Rugi serugi-ruginya. Karena kalau udah jurina rezeki, nggak ngapa-ngapain juga nyampe. Coba udah koma, terkapar, nggak bisa apa-apa, di rumah sakit, tiduran. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Nggak boleh, nggak, beneran. Ya. Ada orang kebalik sekarang, saya pengen mati aja kok, gak kuat ngadepin dunia. Dia tiduran di rel kereta, keretanya lewat, masih belum mati coba. Karena lewat di rel sebelahnya keretanya. Kan dia bukan petugas KAI ya, jadi nggak tahu jadwal. Tapi ada hikmahnya. Yang ada tensi nih malu, ada yang lihat nih. Di Thailand ada cerita kayak gini. Ada istri hamil besar, suaminya punya Will. Tahu Will? Wanita idaman lain. Ya mohon maaf ya, ini referensinya film azab soalnya ya. Yang ternyata dia sakit hati, dia masuk ke dalam, diminumin ada botol-botol. Keminumlah 2 botol gelap, entah buat cuci piring kali atau buat bersihin WC. Bangun-bangun di rumah sakit. Nanya di dokter, dok, kok saya masih hidup? Iya, larutan yang ibu minum 1 mengandung asam, yang 1 mengandung basa, jadi netral dia dalam perut. Gak jadi mati. Belum waktunya, nggak boleh. Masih ada rezekinya. Nanti lihat ini ya, kalau mau dicari di Google gampang. Hadis Arba'in nomor 4. Nah itu tentang yang rezeki. Jadi waktu di alam rahim nih, kata Nabi, 40 hari sebagai nutfah, masih setetes mani. 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah.
40 hari kemudian sebagai mudghah segumpal daging